Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Ihsani SPD. Saya guru sosiologi di SMA Negeri 1 Bungaraya, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 angkatan 4 di LPTK Universitas Negeri Semarang dengan nomor peserta PPG 201699442720. Pada hari ini, Senin, tanggal 6 Desember 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja UKIN secara luring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar pada kesempatan kali ini, ada baiknya adalah kita berdoa dulu ya. Ketua kelas, silakan pimpin doa dulu. Siap bro. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Berikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita mulai belajar pada kesempatan kali ini, setelah kita berdoa, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya, untuk menghormati jasa para pahlawan juga dan juga sebagai bentuk nasionalisme kita. Silakan seluruh siswa berdiri dulu. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama ya. Baik anak-anak, kali ini Bapak mau melakukan absen dulu ya. Yang pertama Muhammad Rizky, Ya Pak. Ivan Kiki, Hadir Pak. Selvia Atika, Zahid, Hadir Pak. Ulfa, Tafrizal, Hadir Pak. Raffi, Ya Pak. Dian, Adit, Hadir Pak. Maisaro, Dian, Adit, Hadir Pak. Maisaro, Jihan, Nadila, Marias. Gimana kabarnya semua anak-anak pada hari ini? Alhamdulillah. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Tetap semangat terus ya untuk belajar ya. Dan saya harapkan ketika kalian sekolah harus terus semangat. Karena apa? Sekolah itu adalah sesuatu hal yang baik ya. Sesuatu hal yang harus kita kerjakan sebagai siswa yang atau seorang anak ya yang pada usia
remaja sekarang masa SMA, kalian harus benar-benar terus bersemangat dalam belajar. Karena apa? Masa depan kalian akan kalian dapatkan ketika kalian itu benar-benar berusaha dan selalu bersemangat. Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran ya. Jadi sebelum masuk ke materi, Bapak akan menyampaikan apa sih tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Jadi tujuannya adalah peserta didik mampu mendeskripsikan penyebab perubahan sosial dengan tepat, kemudian mengidentifikasikan faktor-faktor internal dan eksternal penyebab perubahan sosial yang ada di masyarakat dengan benar, kemudian mempresentasikan hasil kerja kelompok tentang faktor-faktor internal dan eksternal penyebab perubahan sosial yang terjadi di masyarakat dengan benar. Oke? Jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai bab perubahan sosial. Ya, ada yang sudah membaca materinya? Sudah ya? Kemarin sudah Bapak bagi linknya di blog ya? Sudah membaca ya? Sudah, Pak. Oke. Sebelum kita masuk ke bab perubahan sosial, Bapak akan sedikit mengulang materi yang semalam ya, yang pertemuan sebelumnya, yaitu tentang nilai dan norma. Ada beberapa pengertian ya, pengertian satu yang tentang nilai dan yang kedua adalah tentang norma. Baik, yang pertama pengertian tentang nilai. Siapa yang masih ingat apa sih pengertian nilai yang kemarin? Boleh angkat tangan? Oke, silakan Adit. Nilai adalah penilaian terhadap baik dan buruknya perilaku seseorang. Oke, benar. Masih ingat berarti ya. Jadi nilai adalah penilaian terhadap baik buruknya perilaku seseorang. Ya, bab kemarin kita sudah mengulas. Contohnya adalah apa? Contohnya kemarin Seorang pencuri Seorang perilakunya oleh masyarakat, tetapi dianggap baik oleh keluarganya karena digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Oke, itu adalah tentang pengertian nilai ya. Jadi nilai ini sebenarnya tergantung dari mana kita melihat ya. Dalam sosiologi kalian harus memahami yang namanya penilaian terhadap baik buruknya seseorang itu jangan melihat dari satu sisi. Oke, pencuri itu belum tentu dia jahat, dia baik untuk keluarganya. Karena apa? Karena mereka mempunyai kebutuhan khusus. Tapi jangan berarti kalau sekalian nanti setelah pulang dari sekolah baru pencuri, ya kan? Oh ini saya mau beli kuota, ya kan? Nah, ini kan kebaikan Pak untuk sekolah Pak. Tidak boleh seperti itu, ya? Oke, baik. Itu pengertian nilai. Selanjutnya norma. Oke, silakan Pak Rias. Apa itu norma? Norma itu adalah aturan yang berlaku di masyarakat. Aturan yang berlaku di masyarakat. Oke, betul. Masih ingat ya? Apa itu contohnya? Norma? Tidak boleh bersendawa sembarangan. Tidak boleh bersendawa Sembarangan. sembarangan. Sewaktu makan tuh ya, makan bareng bersendawa ya. Terkadang itu suatu kenikmatan ya. Tapi itu ya kan. Terkadang ya kalau misalkan habis makan jengkol atau makan durian, kadang sendawanya tuh baunya luar biasa ya. Nah, itu sebenarnya aturan yang memang berlaku. Itu tidak boleh. Itu adalah perilaku yang tidak diperkenalkan untuk kita tuh melakukan di lingkungan sekitar kita. Karena apa? Itu sangat mengganggu orang lain. Dan yang namanya norma adalah aturan ya. Kalian bikin geng pun pasti punya aturan kan? Iya. Nah, di geng-geng kalian aja nggak harus, contohnya adalah harus pakai baju yang sama gitu dalam suatu pertemuan. Tapi ketika mau nongkrong bareng, nanti pakai baju pink ya. Kalau nggak pakai baju pink nggak usah ikut. Nah, itu aturan ya. Dan mau nggak mau harus diikuti. Jadi kesimpulannya adalah nilai dan norma itu akan selalu ada di dalam masyarakat, ya kan? Dan harus selalu kita patuhi, ya. Itu tentang nilai dan norma. Jadi kalian sudah paham ya yang kemarin ya. Memasuki bab kita yang tentang perubahan sosial, Bapak mempunyai sebuah tayangan video. Jadi silakan kalian perhatikan ya tayangannya ya. Kalian simak baik-baik. Apa yang terjadi dalam video ini, apa yang disampaikan, silakan kalian perhatikan. Kemudian nanti boleh kalian mengemukakan pendapat kalian. Oke, silakan perhatikan. Film aksinya setiap tahun kamu
kebaikan kesejahteraan bagi kehidupan. Namun mewujudkan keinginan tersebut bukanlah hal mudah. Masalah ini memiliki efek domino terhadap dunia usaha serta perekonomian suatu negara. Khususnya di Indonesia, daya saing serta beban ekonomi dengan biaya tinggi masih menjadi kendala pengusaha hingga saat ini. Sayangnya peran pemerintah sebagai penengah permasalahan antara pengusaha dan buruh masih belum optimal. Kalau kita lihat sekarang ya sampai ini dari tahun ke tahun, bagaimana biaya-biaya transaksi, biaya logistik yang masih tetap tinggi, itu menunjukkan memang peran kehadiran pemerintah ini nggak ada gitu loh. Sehingga seolah-olah ya sudah pemerintah menyerahkan persoalan perburuhan itu adalah persoalan antara dunia usaha dan buruh. Dan perwakilan pengusaha maupun buruh juga berharap adanya solusi yang bisa menjadi jalan tengah. Apalagi dengan permasalahan global, pemutusan hubungan kerja atau PHK menjadi hal yang paling ditakutkan. Ya, ini kita sudah sampai level yang lumayan paling tinggi lah gitu. Memang masih terjadi pembicaraan baik itu informal maupun formal, baik dari serikat buruh sendiri, dengan asosiasi dan juga pemerintah. Sekarang ini memang kita nggak mau ambil terlalu ekstrim, yaitu THK. Itu yang selalu kita hindari. Dan pemerintah juga selalu mengingatkan kepada kami di dunia usaha, jangan PHK. Permasalahan ini merupakan polemik yang tidak ada habisnya. Terlebih dengan pembukaan masyarakat ekonomi Asia Tenggara, jika tidak diantisipasi dari berbagai aspek, dikhawatirkan dapat mempersempit lapangan pekerjaan. Sehingga sinergi antara pemerintah, pelaku industri dan pekerja lokal harus dilakukan. Dan bisa artinya, dari Tiang Wahyu, laporan untuk Merah. Dari tayangan video tersebut, silakan kalian kemukakan apa yang kalian lihat. Silakan, yang mau menjawab, silakan. Demo Pak, demo Pak. Demo menuntut kenaikan upah Pak. Aksi dari buruh yang ingin meningkatkan kesejahteraan mereka. Jadi itu merupakan sebuah tayangan video di mana di dalam video tersebut adalah aksi dari buruh untuk menuntut agar adanya apa? Kenaikan gaji dan upah. Ya. Jadi mereka ingin sejahtera. Padahal dalam teori sosiologi ada teori dari Karl Marx ya. Karl Marx itu ada, kalau misalnya kalian sudah membaca, nantinya kalian akan saya kasih teks nanti ya tentang Karl Marx. Jadi ada kaum buruh dan kaum proletar. Pernah mendengar? Kaum borjuis pernah mendengar belum? Nah, kaum borjuis itu adalah orang-orang kaya, orang-orang borjuis ya. Jadi dari teori Karl Marx, kaum borjuis itu adalah orang-orang kaya atau pemilik lahan, sedangkan kaum proletar itu adalah kaum buruh, di mana tingkat kesejahteraan mereka sangat berbeda. Kalau orang borjuis atau orang pemilik tanah, contohnya adalah di kampung kita ya, di Bungaraya, orang yang punya tanah itu adalah orang-orang borjuis sebenarnya. Dan buruh-buruh yang mereka bekerja sebagai buruh tani, cocok tanam, itu adalah kaum proletar. Mereka ingin disetarakan. Nah, dari aksi ini kaum buruh ini pengen setara dengan kaum borjuis atau pemilik tanah, dan itu dalam strata sosial itu merupakan suatu hal yang tidak mungkin. Karena apa? Orang yang bekerja cuma pakai tenaga dengan orang yang punya modal pasti akan punya pendapatan yang berbeda. Itu pasti. Itu udah dalam hukum ekonomi juga ada ya. Jadi kalau misalkan kaum proletar, dia tidak akan bisa setara dengan kaum buruh. Nah, dalam aksinya ini, di dalam video ini, kaum buruh itu ingin melakukan suatu perubahan. Nah, ini adalah suatu contoh usaha dari kaum buruh biar mereka bisa setara dengan orang-orang yang kaya, dan mereka ingin sejahtera tentunya ya kan. Mereka bekerja kan pasti nyari duit, dan mereka pengen sejahtera seperti orang-orang yang lainnya. Akan tetapi meskipun itu hal yang sangat tidak mungkin ya, karena kalau secara logika aja orang yang punya modal ya mana mau mereka disetarakan dengan kaum buruhnya. Masa buruhnya lebih kaya daripada tuannya, kan tidak mungkin ya kan. Nah, itu sudah merupakan hukum haram. Jadi dari tayangan video tersebut sudah istilahnya jelas ya bahwasanya itu merupakan suatu usaha adanya perubahan sosial yang diinginkan dari kaum buruh. Biar apa? Biar dia mempunyai perekonomian setara dengan
kaum borjuis ya. Jadi dengan tuan menyatu dia pengen setara. Jadi untuk saat ini silahkan kalian bentuk menjadi 2 kelompok seperti yang kemarin saya bagi. Kemudian kalian diskusikan tentang materi perubahan sosial. Silahkan kalian cari di internet. Silahkan kalian browsing. Nanti ada LKPD yang bisa kalian isi. Silahkan dilengkapi. Kemudian nanti dipresentasikan ya. Nanti dipresentasikan. Kemudian dari kelompok lain boleh mengajukan pertanyaan apabila ada hal-hal yang tidak jelas. Oke? Oke, silakan buat kelompoknya menjadi 2 kelompok ya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Ini di sini ada LKPD ya yang harus kalian isi. Silakan kalian diskusikan di sini. Kalian boleh menggunakan buku ataupun internet. Silakan. Kita cari di Google tentang penyebab perubahan sosial. Ini bukan jadi pas yang bagi ini kan jadi pas jadi ayo jadi itu hari ini tidak apa-apa ya belajar. Ini kan ini seperti itu ya baik yang mau bagian ini yang ini sama aja yang ini aja Kalau ada yang disini ya ada jadi boleh ya. Oh iya iya. Ada masalah? Nggak ada sih, nggak ada. Bisa didiskusikan ya. Aman aman. Dia. Oh iya. Yes. Udah kan? Ada kan? Ada. Yo, silakan. Gampang kan? Silakan. Belum kan? Yang Kumasari. Udah dong. Iya. Iya, dokumen daftar sosial. Ada kesulitan semua kayak gitu? Terus kan penyebab perubahan sosial dari eksternal. Ini kan bikin. Baik, anak-anak sudah siap semua? Sudah diskusikan ya? Oke, mulai dari kelompok 1. Siapa yang mau presentasi? Dia mau dari masih itu. Baik, yang presentasi siapa? Kelompok 1? Main. Oke, silakan dipresentasikan berdiri dari sebelah sana yang menghadap ke kelompok yang lain. Jadi dibacakan secara lantang dan jelas ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan faktor perubahan sosial. Yang pertama, perubahan jumlah penduduk. Setiap anggota masyarakat pasti mengalami proses sosial, di antara lain ada interaksi sosial dan sosialisasi. Dengan begitu, secara cepat maupun lambat akan merubah pola pikir mereka dan tingkat
pengetahuan yang akan lebih mempercepat proses pertumbuhan. B. Penemuan-penemuan baru. Penemuan merupakan tambahan pengetahuan terhadap penbendaharaan pengetahuan dunia yang telah diverifikasi. 1. Discovery, yaitu suatu penemuan unsur kebudayaan baru oleh seseorang individu atau serangkaian individu dalam suatu masyarakat. 2. Invention, yaitu bentuk pengembangan dari suatu discovery sehingga penemuan baru itu menjadi bentuk yang dapat ditetapkan atau difungsionalkan. 3. Inovasi atau proses pembaruan, yaitu suatu proses panjang yang akan meliputi suatu penemuan unsur baru. 1. Kesadaran dari para individu akan adanya kekurangan dalam kebudayaan. 2. Mutu dan keahlian para individu yang bersangkut akan mendorong terjadinya penemuan baru. 3. Adanya sistem perangsang dalam masyarakat yang mendorong mutu. 4. Adanya krisis dalam masyarakat. C. Konflik dalam masyarakat. Adanya perbedaan dalam masyarakat seperti perbedaan ciri-ciri fisik, kepentingan, pendapat, sosial, ekonomi, suku bangsa, ras agama, dan lain-lain sering memicu munculnya konflik. D. Pemberontakan, revolusi dalam tubuh masyarakat. Revolusi bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan telah mencapai puncak pada tanggal 17 Agustus 1945 yang ditandai dengan dikumandangkannya proklamasi kemerdekaan oleh IR Soekarno dengan didampingi oleh DSS Muhammad Hatta. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus buat kelompok. Sudah cukup jelas dari kelompok lain? Jelas dong. Ada yang ingin ditanyakan mungkin boleh diajukan pertanyaan pada kelompok satu. Silakan bagi kelompok lain yang ingin mengajukan pertanyaan. Pak. Oke, silakan. Saya dari kelompok 2 akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Apakah akulturasi termasuk perubahan sosial? Ya, pertanyaan yang bagus dari kelompok 2. Terima kasih. Saya dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jawabannya adalah iya, akulturasi merupakan perubahan sosial karena di situ terjadi perpaduan antara dua kebudayaan yang menjadi satu sehingga melahirkan budaya baru. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, beri plus buat kalian semua. Jadi pada presentasi yang pertama saya anggap sudah paham semua ya, kelompok 1 dan kelompok 2 karena udah tidak ada pertanyaan lagi. Sekarang kita lanjutkan ke kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kalian. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jelaskan faktor penyebab perubahan sosial dari eksternal. Yang pertama, pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Masyarakat selalu mengadakan hubungan dengan masyarakat lainnya. Melalui hubungan ini menimbulkan pengaruh timbal balik yang berarti masing-masing masyarakat mempengaruhi masyarakat lainnya. Tetapi juga menerima pengaruh dari masyarakat lain sehingga terjadi penyebaran kebudayaan. Yang kedua, peperangan. Peperangan dalam hal ini berarti pertikaian antar masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain di luar batas-batas negara. Dengan adanya peperangan, suatu negara memunculkan implikasi negatif. Misalnya, rakyat mengalami kehidupan yang tegang, mencekam, dan kebutuhan hidup menjadi susah dipenuhi. Harta benda menjadi hancur, menimbulkan kemiskinan. Sebagaimana negara Jepang mengalami perubahan setelah kalah dalam Perang Dunia Kedua. Yang ketiga, kondisi alam yang berubah.
Terjadinya gempa bumi, topan, banjir, tsunami, dan lain-lain menyebabkan masyarakat yang tinggal di daerah tersebut terpaksa meninggalkan tempat tinggalnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari presentasi kelompok 2, dari kelompok 1, ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Silakan. Bagi kelompok lain yang ingin bertanya kepada kelompok 2, boleh tekan tangan. Oke, silakan. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menanyakan pertanyaannya, perubahan sosial apa yang terjadi setelah adanya bencana alam? Saya rasa sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Jawabannya, perubahan yang terjadi setelah bencana alam yaitu salah satunya adalah kesetaraan status antara si kaya dan si miskin. Orang yang mempunyai banyak harta akan setara dengan orang yang tingkat ekonominya rendah, sehingga mereka tidak bisa mengunggulkan harta benda mereka. Apakah bisa dipahami? Bisa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri aplaus buat kita semua. Jadi sudah cukup jelas ya tadi ya, tentang perubahan sosial, faktor perubahan sosial dari internal dan eksternal. Baik, saya akan memberikan penguatan ya tentang terkait dengan materi kita hari ini. Jadi Bapak mempunyai sebuah tayangan slide. Ini tentang faktor perubahan sosial ya. Oke, tadi sudah dipresentasikan ya terkait dengan faktor perubahan sosial. Yang pertama adalah faktor internal ya. Faktor internal itu terdiri dari beberapa ya. Apa sih faktor dari perubahan sosial? Nah, dari faktor internal ini salah satu yang pertama adalah pertambahan jumlah penduduk. Jadi dengan adanya pertambahan jumlah penduduk itu akan mempengaruhi yang namanya perubahan sosial. Semakin padat penduduk di suatu daerah, pasti gaya hidupnya akan berbeda, ya nggak? Sama kayak di kota-kota ketika masyarakatnya sangat luar biasa banyak, bahkan sampai istilahnya itu tidak ada daya tampung lagi, itu akan muncul kayak pemukiman kumuh. Kemudian imbasnya apa? Kriminalitas, ya pasti efek dari adanya pertambahan jumlah penduduk yang sangat banyak itu adalah kriminalitas. Jadi itu memang harus ditekan. Bahkan dulu pernah zaman Presiden Soeharto itu pernah dicanangkan bahwasanya bikin sistem KB, keluarga berencana ya. Jadi dua keluarga lebih baik. Ya. Kemudian yang berikutnya tentang penemuan-penemuan baru. Jadi ketika adanya handphone kayak sekarang, ini merupakan suatu penemuan-penemuan yang luar biasa ya. Ini adalah sebuah inovasi di mana penemuan ini akan sangat mempengaruhi gaya hidup kita. Zaman dulu, zaman Bapak tuh masa-masa SMP, handphone yang terkenal itu adalah handphone Nokia 3315. Jadi dulu game yang paling hebat itu adalah Space Impact. Kalau nggak main ulang. Kalau sekarang sudah sangat berbeda ya. Dulu sempat berpikir bahwasanya suatu saat pasti akan terjadi suatu perubahan. Handphone ini bisa buat foto, bisa buat melakukan sesuatu hal yang lain. Dan ternyata benar. Akhirnya sekarang sudah berevolusi menjadi sangat modern. Bahkan sekarang main game pun bisa dari handphone ya. PUBG itu kan salah satu perkembangan adanya penemuan-penemuan baru. Mungkin kedepannya akan ditemukan handphone ini bisa digunakan sebagai telekomunikasi seperti hologram. Jadi di handphone itu akan muncul kayak gambar 3 dimensi. Jadi kita bisa komunikasi itu lewat kayak bercakap langsung aja. Nah itu suatu saat pasti akan seperti itu. Itu penemuan baru. Kemudian adanya konflik. Nah konflik ini sangat mempengaruhi pertentangan perubahan ya. Perubahannya kan sangat
istilahnya tuh berpengaruh karena adanya apa? Konflik. Jadi ketika seseorang mengalami sebuah konflik, itu akan menjadi sesuatu yang lebih baik. Biasanya seperti itu. Sama kayak kasus tahun 98. Tahun 98 tuh ada konflik. Dulu orang-orang Cina kan ingin menduduki wilayah kita sebenarnya. Mereka ingin menguasai perekonomian dan segalanya. Jadi kayak di Sungai Apit, ini kalau kalian pernah pergi Sungai Apit atau ke Bengkalis, orang-orang Cina pasti ada. Bahkan di Siak ada ya kan. Mereka itu istilahnya menjadi tuan tanah di negeri kita sebenarnya. Orang yang kerja di kampung mereka siapa? Orang pribumi, ya nggak? Nah, orang-orang di Solo waktu itu, waktu ada tahun 98, orang pribumi ingin menuntut ingin menjadikan suatu kebutuhan sosial. Mereka apa? Mereka mengamuk dengan cara yang itu aksi bakar-bakaran rumah-rumah orang Cina itu dibakar habis, perempuannya diperkosa, hartanya dirampas semuanya. Karena apa? Mereka ingin menduduki, bahasanya ini tanahnya kami sendiri. Kenapa kami harus menjadi budak? Ya kan? Itu menjadi fenomena. Bahkan sampai sekarang pun terjadi ya kan? Kita tidak bisa menghindari itu. Nah, makanya konflik ini bisa menjadikan satu perubahan. Sama halnya ketika kalian mempunyai suatu kelompok, kalian menjadi suatu konflik ya kan? Kalian berantem, pasti akan membuat kalian berpikir lebih dewasa lagi ya kan? Jadi konflik itu mempunyai dua efek sebenarnya, bisa positif, bisa negatif. Negatifnya terjadi pertentangan, menjadi tidak baik ya sama-sama lain. Tapi positifnya itu bisa menjadi sebuah hal yang baik untuk membangun hal yang lebih baik lagi. Itu tentang sampai kemudian terjadinya pemberontakan atau revolusi. Nah, ini adalah revolusi yang zamannya Pak Soeharto. Jadi zaman Pak Harto itu kepemimpinan dengan sistem diktator. Jadi pada masa Pak Harto, masyarakat itu ingin udahlah Soeharto ini turunkan Soeharto, jangan lagi menjadi presiden. Karena apa? Cara memimpin mereka yang sangat luar biasa, istilahnya itu kita tidak bisa kayak sekarang orang bisa ya update status ya, mengelek kalau namanya pemimpin. Nah, kan sekarang bebas ya. Kalau zaman dulu langsung hilang. Dia kena sniper, belum ada itu. Jadi tahu-tahu udah hilang. Tahu-tahu hilang. Udah namanya kemana udah nggak ada lagi. Makanya pers pun sangat dibatasi pada zaman itu, tidak sebebas sekarang. Itulah dengan terjadinya pemberontakan. Jadi setelah itu terjadilah revolusi. Setelah Presiden Soeharto turun, akhirnya sekarang muncullah negara demokrasi. Ya. Kemudian yang berikutnya faktor eksternal. Ini ada 3 area. Nah, ini lingkungan fisik, ini bencana alam seperti yang terjadi di Semeru ya. Sekarang meledak ya. Meledak dan itu mengeluarkan lava dingin. Dia hujannya hujan lumpur ya. Nah, kadang gini, ketika terjadi suatu bencana alam kayak gempa bumi juga, gempa dulu di Jogja atau mungkin di Aceh, Labuh ya, kemudian terjadi tsunami, itu kan mengalami suatu perubahan sosial di mana masyarakat yang dulunya dia kaya, dia mempunyai perekonomian tinggi, dia akan setara dengan masyarakat yang tidak punya, yang ekonominya sangat rendah, seperti yang dijelaskan tadi dari kelompok berapa tadi dijelaskan dari kelompok 2 ya. Nah, itu memang akan terjadi karena apa? Lingkungan fisik ini sangat berpengaruh dengan istilah kehidupan manusia. Karena manusia itu sebenarnya terkadang ketika dia mempunyai banyak harta ya jangan sombong ya, harus bersyukur dengan apa yang dia punya. Tapi bukan berarti kalau udah kurang mampu, kurang miskin, ya jangan udahlah sama aja Pak, nanti jaminan sama. Tapi dalam surahnya beribadahlah seperti kamu akan mati besok. Tapi carilah harta sebanyak seakan-akan kamu akan hidup 1000 tahun lagi. Ya kan? Itu pepatah dari Islam. Jadi Islam itu sebenarnya mengajarkan kita untuk memotivasi diri kita. Ayo cari harta sebanyak-banyaknya. Pintarkan dirimu. Kamu harus punya pola pikir yang hebat. Itu sunnah loh. Itu sunnah ya. Nah, jadi perubahan sosial itu nanti akan bersangat. Baik,
Sekarang Bapak akan memberikan sebuah pertanyaan ya. Ini salah satu pertanyaan terbuka, siapapun boleh menjawab. Nanti akan Bapak kasih nilai plus di akhir ya. Oke. Penggunaan handphone apakah merupakan suatu perubahan sosial? Coba berikan penjelasan. Siapa yang ingin menjawab? Silakan teman-teman. Oke, silakan Pak Rias. Jawabannya iya, karena zaman dulu itu belum ada handphone. Belum ada handphone. Jadi itu ada komunikasinya? Kayaknya kayak surat. Pakai surat. Pakai Jadi surat. itu pakai surat. Sekarang pakai handphone. Pakai handphone. Oke, ya betul. Oke, Christmas. Oke, jadi tadi kita sudah belajar ya. Kita sudah mempelajari beberapa hal. Kita sedikit refleksi ya. Oke, sebelumnya Bapak ingin bertanya, bagaimana untuk pembelajaran dari Bapak? Cukup jelas Bapak untuk menjelaskan? Jelas. Jelas. Apakah mungkin terlalu cepat? Enggak ya, udah pas ya? Pas. Jadi kita sedikit mengulang tentang masalah perubahan sosial ya, perubahan sosial yang sudah Bapak sampaikan tadi. Jadi perubahan sosial itu tadi apa aja? Terdiri dari apa? Faktor apa yang pertama? Perubahan sosial? Internal. Faktor dari internal. Faktor internal dan Eksternal. Faktor yang internal itu terdiri dari apa aja? Pertambahan jumlah penduduk, Keterangan. itu faktor internal atau eksternal? Eksternal. Yang internal apa internal dulu? Yang faktor internal, kita ulang. Faktor internal. Internal terdiri dari pertama Perubahan jumlah penduduk, penemuan penemuan baru, lalu konflik dalam konflik dalam masyarakat, pemberontakan atau revolusi dalam pemberontakan masyarakat. atau revolusi. Kemudian yang faktor eksternal Faktor eksternal yang pertama adalah pengaruh budaya masyarakat lain, peperangan, jadi sekarang kondisi alam yang berubah. Oke, jadi sudah cukup jelas ya. Itu materi yang kita pelajari tadi. Semoga bermanfaat ya apa yang sudah saya sampaikan. Jangan kalian merasa lebih atau bosan yang untuk belajar, karena belajar itu memang ibarat kata mengayuh sepeda ya. Jadi memang kita harus pelan-pelan menuju kesuksesan itu bukan satu hal yang mudah. Sekolah itu suatu hal yang berat ya. Kalian mau sekolah pasti malas ya kan? Tapi kalian harus bisa melawan itu karena apa? Kesuksesan itu tidak bisa kalian mulai dari kemalasan, tapi memang harus benar-benar kalian kejar. Oke, untuk materi grade besok nanti Bapak akan menyampaikan lewat blog ya. Nanti silakan kalian lihat, buka blog saya, nanti saya kirim lagi linknya lewat grup. Jadi kalian pelajari, di situ ada sedikit tugas, silakan kalian kerjakan, kalian kumpulkan lewat Google Form ya. Nanti ini akan Bapak kirim. Oke? Ada yang tidak jelas mungkin? Sudah cukup ya pelajaran kali ini. Oke, kita tutup dengan berdoa ya. Ketua kelas silakan pimpin doa. Siap, Prof. Berdoa mulai.